Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, satu hari yang baru dikaruniakan kepada kita. Anugerahnya yang baru, pertolongannya yang baru, senantiasa boleh kita alami sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan satu anugerah yang baru, hari yang baru, dan pertolongan yang baru dikaruniakan kepada kami, menjalani banyak hal, sehingga kehidupan yang kami lalui, selalu kami sadar, Tuhan bekerja di dalam setiap waktu kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua memberikan pengertian, pencerahan, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ke-10. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ke-10, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bumi yang indah. Bumi yang indah. Pada tahun 1968, Bill Anders, salah seorang astronot Apollo 8 yang mendarat di bulan, ketika dia melihat pemandangan yang ada di permukaan bulan, Bill Anders mengatakan, ini adalah satu pemandangan yang kelam. Permukaan bulan adalah sebuah tempat yang sunyi, yang tidak memikat dan dingin. Jauh berbeda dengan bumi kita yang indah. Bill mengingat kembali akan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama. Allah mengatakan bahwa bumi, alam ciptaannya, semuanya itu baik. Dan ketika dia melihat permukaan bulan yang sunyi, yang mencekam, yang tidak memikat, yang dingin, Bill kemudian berkata, sungguh Tuhan memberkati kita karena kita tinggal di bumi yang indah. Di kejauhan sana, Bill melihat bumi seperti bola yang berwarna begitu indahnya, dan di sana ada kehidupan. Sedangkan bulan ini sungguh sunyi, sepi, dan dingin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Kejadian pasal yang pertama, menceritakan akan karya Allah ketika menciptakan alam semesta, seluruh bumi dan isinya. Dan ada dua pokok pikiran penting yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita, umat manusia yang tinggal di bumi yang indah ini, sepatutnya kita hidup dengan penuh ucapan syukur, dan bagaimana kita hidup dengan bijak menggunakan setiap sumber daya dalam bumi ini bagi kesejahteraan umat manusia. Frase atau perkataan berfirmanlah Allah menegaskan kepada kita bahwa seluruh bumi, alam ciptaan yang ada sekarang ini diciptakan oleh Allah yang kreatif, Allah yang penuh kuasa dan kekuatannya, bukan saja menciptakan bumi dan seisinya, tetapi juga menopang, memelihara akan kehidupan umat manusia. Allah ada di dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, sejak penciptaan hingga sekarang ini. Berfirmanlah Allah disebutkan berulang-ulang, menegaskan kepada kita semua, Allah yang menciptakan ciptaan ini, alam ciptaan ini, bumi dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Meski ada berbagai pandangan, berbagai teori tentang kemungkinan bagaimana bumi atau kehidupan manusia ini muncul, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, dan kita percaya bahwa alam ciptaan Tuhan ini sungguh karya yang kreatif dari Allah kita yang maha kuasa. Yang kedua yang kita harus pahami dengan baik, yaitu alam ciptaan Tuhan itu adalah baik. Perkataan Allah melihat bahwa semuanya itu baik, menggambarkan bahwa
dunia yang diciptakan Allah, yang dikehendaki Allah adalah satu situasi kondisi yang baik. Semuanya itu baik, menggambarkan bahwa alam yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah, adalah dalam keadaan yang baik. Dan itu terjadi, itu ada sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka alam ciptaan Allah ini telah berubah menjadi rusak karena umat manusia hanya mengkonsumsi, mengeksploitasi, hanya menggunakan dan lupa untuk kemudian mengelola demi kelestarian umat manusia di sepanjang segala abad. Alam ini semakin rusak. Alam ini semakin mengkhawatirkan. Seperti yang sudah kita baca di dalam berbagai media, bagaimana kita melihat begitu banyak bencana alam yang terjadi akibat perbuatan manusia yang hanya mengeksploitasi, hanya mengambil dan tidak menggunakan secara bijak, memelihara, mengusahakan demi kelestarian alam ciptaan Tuhan. Meski alam ini rusak, meski alam ini mengalami kerapuhan akibat perbuatan manusia, tetapi kuasa ilahi dari Allah tetap nampak dari alam ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ketika kita menyadari bahwa alam ciptaan ini diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan kemudian bahwa alam ciptaan Tuhan ini adalah baik adanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka adalah satu tanggung jawab kita sebagai umat manusia yang tinggal di bumi yang indah ini, kita mengucap syukur atasnya, dan bagaimana kita dapat mengelola, mengusahakan setiap sumber daya yang ada demi kelestarian kehidupan umat manusia. Dan kita percaya Allah yang menciptakan, Allah pula yang menopang akan keberadaan bumi dan seisinya, alam ciptaannya dengan luar biasa. Ketika Bill Anders beserta dengan astronot lain, mereka memandang, melihat dari bulan bagaimana bumi itu begitu indah, seperti bola yang berwarna-warni, yang tergantung di alam semesta, berbeda dengan planet-planet yang lain. Bill Anders mengucap syukur bahwa kita, umat manusia, ciptaan Allah, tinggal di bumi yang indah. Karena kesadaran itulah Anders berpesan kepada kita semua, bagaimana kita hidup dengan penuh ucapan syukur dengan segala sumber daya kekayaan alam yang ada di dalam bumi kita yang indah, dan kita menggunakannya, mengelolanya, mengusahakannya demi kelestarian umat manusia di sepanjang segala abad. Ini mengingatkan kita semua bagaimana tanggung jawab kita sebagai makhluk yang diberikan satu tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola, berkuasa atas alam
mengusahakannya demi kelestarian kehidupan semua makhluk hidup. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita hidup di bumi yang indah dan Allah lah yang berkarya atasnya dan menopang kehidupan setiap umat manusia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, bahwa kami patut mengucap syukur sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan yang tinggal di bumi yang indah. Engkau menciptakan alam semesta, bumi dan seluruh isinya, dan kami dapat tinggal di dalamnya. Engkau mencukupkan kami dengan berbagai sumber daya alam yang ada di bumi yang sungguh berwarna, sungguh indah di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kami diberikan satu tanggung jawab untuk mengelola, mengusahakan, bukan semata-mata menggunakan, mengeksploitasi, tetapi mengelola sedemikian rupa, menggunakannya dengan penuh tanggung jawab demi kelestarian kehidupan semua makhluk hidup. Ampuni jika selama ini kami tidak peduli akan penggunaan sumber daya dengan hemat, dengan bijak, dengan baik. Ajar kami mulai saat ini kami dapat menggunakan setiap sumber daya di dalam bumi ini dengan baik, dengan bijaksana, demi kelestarian kehidupan seluruh makhluk hidup. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, kekuatan, serta hikmat, kami dapat memberikan yang terbaik, mengerjakan secara paripurna, secara tuntas setiap tugas tanggung jawab, peran yang kami emban, sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Lindungi akan berbagai perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh, keselamatan semata, sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Berdoa untuk setiap anggota keluarga dari Sobat Messenger, bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan, Kau pulihkan, karuniakan kesehatan kepada kami. Bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan berikan penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan yang kami jalani berbeban berat, Tuhan Yesus berikan hikmat jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Berdoa, ya Tuhan, untuk setiap umat manusia di muka bumi ini. Berikan kami hikmat bijaksana di dalam kami menggunakan, mengelola, mengusahakan setiap sumber daya alam di bumi ini dengan bijaksana, sehingga kami peduli akan kelestarian lingkungan, kelestarian kehidupan makhluk hidup sekarang dan generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberikan pertolongan sehingga semua umat manusia di muka bumi ini, kami dengan baik mengelola sumber daya, terlebih anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Tuhan berikan pertolongan, berikan hikmat bijaksana, bagaimana kami memberikan dorongan, inspirasi kepada sesama kami, bagaimana hidup mengelola sumber daya alam dengan baik demi kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup
di sepanjang sejarah umat manusia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah di dalam mengelola sumber daya, di dalam menjalankan roda pembangunan berbagai proyek yang harus diselesaikan. Tuhan berikan pertolongan, mereka mengerjakan dengan sungguh, dengan baik, dengan jujur dan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, di tengah berbagai tantangan, krisis ataupun kesulitan-kesulitan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan. Berdoa, Tuhan karuniakan stabilitas di tengah-tengah semakin marak pelaksanaan Pilpres. Sungguh Tuhan, Engkau yang jagai sehingga tidak ada perpecahan, gesekan di tengah masyarakat yang berakibat kerusuhan. Tetapi sungguh Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi aparat keamanan, aparat hukum, dan pemerintah. Setiap tahapan-tahapan pemilu yang akan diadakan, semua dapat berjalan baik dengan lancar, dengan aman, dengan damai. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, memberikan pertolongan bagaimana kita hidup untuk mengusahakan, mengelola setiap sumber daya yang ada dalam bumi yang indah ini bagi kesejahteraan umat manusia, bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita tinggal di bumi yang indah. Tuhan menciptakan bumi dan seisinya dengan indah dan mempercayakan kepada kita untuk mengelola, untuk mengusahakan demi kehidupan semua makhluk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.